Nah, perkenalkan, nama saya Putuja Indraswari dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang merupakan bapak pandu sedunia. Baden-Powell menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan atau kepramukaan. Ide cemerlang Baden-Powell yang ditulis dalam buku Scouting for Boys menyebar ke berbagai negara termasuk ke Belanda dengan nama Pathfinder. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan, sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka. Gimana sih sejarah pramuka di Indonesia? Nah, sekarang aku akan mengulas ceritanya secara singkat. Yuk simak video berikut. Yang pertama, sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial, didirikan oleh Belanda dengan nama NIPV atau Nederland Indies Padvinders Vereniging, atau dalam bahasa Indonesia disebut Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat hingga beberapa organisasi bergabung. Tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Pathfinders untuk anak bangsa dan kemudian muncullah Pathfinders Indonesia seperti JPO, JJP, Natipitch, Siap, dan Pathfinders Muhammadiyah yang kemudian menjadi nama Hizbul Watan atau HW. Tahun 1930 terbentuk Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Lalu pada tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Pandu. Nah, dan pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. Lalu, BPPKI melakukan kegiatan Perkino, Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Nah, perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Nah, lanjut yang kedua, yaitu sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk Keibondan, Peta, dan Seinendan yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Nah, bukan hanya itu, tapi pada masa penjajahan Jepang ini, pergerakan kepanduan sempat dilarang karena para pandu ikut terjun dan bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh sebab itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir Jepang. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sejarah pramuka Indonesia di masa kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan Indonesia. Terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Putri Indonesia atau PKPI, yang kedua Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, ketiga Persatuan Organisasi Pandu Putri atau POPINDO. Pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin Pandu di Istana Merdeka. Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi
organisasi baru bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Dengan bantuan Perdana Menteri Insinyur Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS Presiden Republik Indonesia Insinyur Juanda karena Presiden Insinyur Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Akhirnya, Gerakan Pramuka diperkenalkan resmi kepada halayak pada tanggal 14 Agustus 1961 bersamaan dengan Presiden Rakyat Indonesia menganugerahkan Panji Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Sejak itulah pada tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh anggota Pramuka se-Indonesia. Sekian sejarah Pramuka yang dapat saya ulas secara singkat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Abdi Suksma. Salam Pramuka. Terima kasih.